Halo, selamat pagi untuk adik-adik semua. Kalian apa kabar? Semoga baik-baik ya. Oke, baik. Ini sekarang kita tidak belajar tatap muka lagi karena menyangkut COVID-19. Sehingga peraturan dari pemerintah bahwa kita semua belajar jarak jauh. Tapi itu kita menggunakan siswa menggunakan belajar di rumah dengan metode jarak jauh. Jadi ibu harap semua sehat-sehat dan semua stay di rumah. Lebih baik kita jangan memperpanjang waktu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mengawali dengan doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik. Menyangkut absennya, nanti absennya melalui aplikasi learning kelas jauh. Itu nanti mengisi kehadiran lewat aplikasi learning kelas jauh. Jadi ibu harap adik-adik semua tolong menggunakan learning kelas jauh sehingga bisa mengisi absen kehadirannya. Baik, pelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang cerpen. Adik-adik semua masih ingat pengertian cerpen itu apa? Pengertian cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk para naratif fiktif atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya. Itu pelajaran minggu lalu. Dan ibu harap semoga adik-adik kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran yang pertama, selama dan setelah proses pembelajaran, siswa menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sarana menyajikan informasi lisan dan tulis. Dan yang berikut, selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, dan santun dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam menyusun atau memproduksi hasil observasi baik lisan maupun tulisan. Dan yang berikut, setelah membaca teks hasil observasi dan mendiskusinya, siswa dapat mengetahui isi teks hasil laporan observasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang berikut, setelah membaca teks hasil observasi dan mendiskusinya, siswa dapat mengetahui struktur teks hasil laporan observasi baik secara lisan maupun tulis. Dan yang terakhir, setelah membaca teks hasil observasi dan mendiskusinya, siswa dapat mengetahui ciri bahasa teks hasil laporan observasi baik secara lisan maupun tulisan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini ibu akan mengajar
hari ini kita belajar tentang teks hasil observasi, tetapi ada beberapa hal yang hari ini kita belajar. Dan yang pertama teks hasil observasi, yang kedua struktur teks hasil observasi, dan yang ketiga ciri bahasa teks hasil observasi. Oke. Sebelum kita masuk dalam teks hasil observasi, kita harus tahu dulu pengertian dari teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Oke, baik. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Sebelum kita masuk dalam teks hasil observasi, kita harus tahu dulu teks observasi itu seperti apa. Sekarang kita masuk dalam teks hasil observasi. Di sini Ibu ada contoh teks hasil observasi. Jadi semoga adik-adik bisa membuka aplikasi Edmodo supaya lihat. Di sini Ibu ada contoh gambar tumbuhan, yaitu tumbuhan bunga bangkai. Dan di sini kita mengamati sehingga baru kita bisa membuat teks laporan hasil observasi. Di sini ada tumbuhan bunga bangkai. Tumbuhan bunga bangkai. Di sini adik tolong perhatikan di sini Ibu bunga bangkai. Di sini Ibu akan menyusun jadi teks hasil observasi. Adik-adik semua tolong perhatikan, nanti ada tugasnya. Di sini Ibu akan menyusun dan Ibu sudah mengamati tentang tumbuhan bunga bangkai, sehingga Ibu susun dalam teks hasil observasi. Di sini Ibu akan membacakan bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan salah satu tanaman langka yang terdapat di Indonesia. Ia memiliki nama lain yaitu Rafflesia arnoldii. Ukurannya sangat besar dan dapat menjulang tinggi hingga 4 meter. Tanaman ini dinamakan bunga bangkai karena ia mengeluarkan bau busuk yang amat. Meski begitu, bau ini memiliki dua peran yang sangat penting, yaitu sebagai perlindungan dan penarik perhatian, sehingga yang membantu proses penyerbukan. Saat mekar, kelopak luar dari bunga ini terlihat berwarna putih, sedangkan bagian mahkotanya berwarna merah. Keunggulan serupa magnetan. Meski fisiknya terlihat besar dan kokoh, tapi masa hidupnya hanya 7 hari sebelum kemudian mati. Habitat asli bunga bangkai adalah di hutan Sumatera. Namun karena terancam punah, ia mulai dikonservasi di banyak tempat. Salah satunya adalah di Taman Hutan Raya Juanda yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Penebang liar dan perubahan iklim adalah beberapa faktor yang menyebabkan bunga bangkai menjadi langka dan sangat sulit ditemukan. Baik, ini contoh dari teks hasil observasi bunga bangkai. Oke,
Kita lanjut dalam struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada tiga struktur. Struktur yang pertama pernyataan umum, dan struktur yang kedua deskripsi bagian, dan struktur yang ketiga yaitu simpulan. Struktur yang pertama pernyataan umum itu mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan, dan yang kedua deskripsi bagian mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan, dan yang ketiga itu simpulan adalah mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Itu yang dinamakan dengan struktur teks laporan hasil observasi. Sekarang dan di sini ada struktur lain dari teks laporan hasil observasi. Di sini ada struktur lain teks laporan hasil observasi, itu ada lima. Dan yang pertama definisi umum, yang kedua definisi bagian, dan yang ketiga definisi manfaat, dan yang keempat penutup. Mungkin empat saja. Dan yang pertama definisi umum. Definisi umum itu merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai suatu yang dibahas dalam teks tersebut. Dan yang kedua definisi bagian itu merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Dan yang ketiga definisi manfaat itu merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari suatu yang dilaporkan. Dan yang terakhir penutup itu merupakan bagian rincian akhir dari teks tersebut. Kita lanjut, kita masuk dalam ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks tersebut. Di sini ada 5 ciri bahasa. Ada 5 ciri bahasa atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks tersebut. Dan yang pertama menggunakan frasa nomina, dan yang kedua menggunakan verba relasional, dan yang ketiga menggunakan verba aktif. Dan bagian yang ketiga terdapat beberapa bagian lagi. Yang keempat menggunakan paragraf, dan yang kelima dan yang terakhir menggunakan kata keilmuan atau teknik. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari kelima ciri bahasa tersebut. Dan yang pertama menggunakan frasa nomina. Frasa nomina itu diikuti penjenis dan pendeskripsi. Dan yang kedua menggunakan verba relasional, itu seperti kata ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua menggunakan verba aktif. Verba aktif itu untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Dan di bagian yang ketiga ini terdapat 5 bagian lagi. Dan yang pertama menggunakan kata penghubung yang menyertakan tambahan-tambahan. Di sini yang pertama menggunakan kata penghubung, dan menggunakan kata penghubung ini seperti begini. Contohnya kita membuat teks laporan hasil observasi, dan di situ kita harus menggunakan kata tambahan. Kata tambahannya itu seperti
Contohnya kata seperti itu yang dinamakan dengan kata penghubung. Dan yang keduanya itu perbedaan, dan yang kedua itu perbedaan dengan, dan yang ketiga itu persamaan. Contoh kata persamaan seperti begini. Contoh kata persamaan, contohnya kita membuat teks laporan hasil observasi. Di situ di dalam dan kata-kata yang di dalam teks laporan hasil observasi itu memang sudah benar-benar sempurna. Itu yang dinamakan dengan kata persamaan. Dan berikutnya kata pertentangan. Kata pertentangan juga sama seperti contoh yang Ibu sudah jelaskan. Contohnya kita membuat teks laporan hasil observasi, dan di situ kata-kata yang termuat di dalam laporan hasil observasi itu belum sempurna. Itu yang dinamakan dengan kata tentangan. Dan yang berikut dan yang terakhir itu kata pilihan. Dan kata pilihan juga seperti yang Ibu sudah jelaskan. Kata pilihan itu seperti kata atau. Dan contohnya kita membuat laporan hasil observasi. Di dalam kata-kata laporan hasil observasi itu harus termuat kata atau. Itu yang dinamakan dengan kata pilihan. Kita lanjutnya ke bagian keempat. Bagian keempat itu menggunakan paragraf dengan kalimat. Menggunakan paragraf dengan kalimat di sini contohnya seperti kita membuat teks laporan hasil observasi dan di dalam laporan hasil observasi itu harus terbentuk dalam paragraf. Itu yang dinamakan dengan menggunakan paragraf. Dan yang terakhir menggunakan kata keilmuan atau teknis. Menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, pembuluh vena, leukemia, dan lain-lain sebagainya. Ini yang dinamakan dengan menggunakan kata keilmuan atau teknis. Oke, baik. Materi kita sudah berakhir, dan saya harap adik-adik semua membuka aplikasi Edmodo sehingga bisa mencari tahu lebih jelasnya. Dan di sini Ibu tidak akan membentuk tugas kelompok karena menurut peraturan pemerintah itu kita tidak boleh berkumpul. Itu menurut peraturan pemerintah. Dan di sini Ibu ada gambar. Nanti gambarnya Ibu upload di aplikasi Edmodo, sehingga nanti adik-adik bisa membuka aplikasi Edmodo dan mendownload gambarnya, dan menyusun dalam teks laporan hasil observasi. Dan waktunya Ibu menentukan waktunya 2 hari saja. Dan di sini ada gambarnya, ada gambar tentang alam. Ini gambarnya tentang alam. Dan saya minta adik-adik semua bisa mengamati gambar tersebut dan disusun dalam teks laporan hasil observasi. Dan waktunya 2 hari saja. Dan kalau adik-adik sudah
habis mengerjakan, silakan adik-adik semua memuat di aplikasi Edmodo, sehingga nanti ibu periksa melalui aplikasi Edmodo. Oke, baik, materi hari ini cukup sampai di sini. Nanti di minggu berikutnya kita belajar lagi, dan ibu harap adik-adik semua jangan lupa mengerjakan tugas, dan semoga adik-adik semua stay di rumah dan kabarnya baik-baik, sehingga bisa mengerjakan tugas dan bisa menjalani pelajaran jarak jauh dengan baik. Oke, baik, ibu ada kesan, kalian semua sayangilah apa yang ada di bumi, dan maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Oke. Selamat pagi adik-adik semua.